Ya, saya mau share sedikit nanti saudara, yaitu tentang perjalanan kita. Baru saja ada gathering saudara untuk GLI, artinya gereja induk gitu saudara. Semua isinya saya, Gembala Sidang, Pak Jo, ya, lalu Bu Baca, Bu Nita, lalu Kadif, ketua-ketua divisi itu saudara. Lalu juga ketua-ketua departemen, semua global saudara. Ya, kumpul bersama, ada gathering saudara. Ya, di Kaliurang, dan kita merasa sangat diberkati. Kalau di sini yang ikut Pak Yono, Susi, siapa lagi ya? Rindra, Andi, siapa lagi? Pak Durman itu saudara, ya, Rektor STT SAD kita, beri tepuk tangan saudara. Iya, nanti akan juga melayani di sesi kedua saudara. Ikuti sungguh-sungguh, saudara akan sangat diberkati. Lah kita merasa sangat diberkati saudara. Ada banyak, itu 3 hari kok diceritakan gak selesai ya saudara. Tapi saya mau ngajak kita lihat satu video dulu. Ya, seorang dokter saudara, namanya Dokter Dani. Istrinya juga dokter saudara, Dokter Clara saudara. Saya lihat ya, pasangan ini bahkan ngalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hidup mereka, dalam profesi sebagai seorang dokter. Akhirnya sampai menjadi dokter yang terkenal di Jakarta, dokter yang jadi berkat banyak. Lalu dalam rohani juga sama, ngalami pertumbuhan rohani. Akhirnya bukannya sekedar jadi anggota jemaat, akhirnya melayani. Dan dalam pelayanan juga sama, dari komsel 1 bertumbuh. Lalu mengayan di ibadah saudara. Ya, akhirnya terus bertumbuh, ya, dari usher terus maju sampai jadi ketua ya ibadah, SGD ibadah, ketua departemen ibadah. Dan dia sekarang ya ngurusin atau tanggung jawab jadi SGD ibadah yang terbesar, yang datang terbanyak di Jakarta. Kita di Jakarta ada banyak ibadah, tapi dia ngurusin yang ya jemaatnya paling besar, paling banyak. Nah, ada yang diceritakan luar biasa saudara. Nanti saya dengarkan, ada langkah-langkah sungguh-sungguh dia berjuang, sungguh-sungguh tangkap pengajaran di pemuritan, sungguh-sungguh diimpartasikan. Kalau waktu tugas sungguh-sungguh saudara, ya perhatikan, dorong semuanya. Dia bukan hanya datang duduk gitu, enggak saudara, tapi sungguh-sungguh yang dipercayakan, diperjuangkan sungguh-sungguh saudara. Dia rela berkorban banyak saudara, bahkan memberi teladan. Dia jadi teladan sampai ikut ya SGD-nya, ikut ngawasi, dorong untuk parkir, sampai kontrol untuk WC-nya dan macam-macam. Tapi banyak yang dilakukan dia, akhirnya dia ngalami terus maju, rela berkorban banyak saudara. Ya, banyak dia rela berkorban ini dan itu. Ya, salah satunya misalnya berkorban ya, dia dokter. Berkali-kali kalau ada kegiatan yang penting, dia berani loh, tutup dulu prakteknya, ikut. Belum lama baru Pak Jo ke Kalimantan karena ada acara khusus, dia ikut juga suami istri loh. Enggak praktek loh saudara, tutup dulu. Ini gathering lagi, baru selisih 1 minggu loh saudara. Pergi lagi gathering, tadi itu 3 hari. Banyak yang pasti banyak dilakukan. Kita saksikan dulu, nanti saya ceritakan beberapa lagi mendasari firman Tuhan yang akan kita pelajari. Sekarang ditayangkan. Terima kasih Pak Jo, shalom semuanya yang terkasih. Saya pun masih belajar dan terus belajar. Kita sama-sama terus belajar dan saya juga banyak belajar. Sebetulnya intinya hanya satu, semua yang saya dapat dari Bapak dan Ibu Gembala tidak boleh terputus di kita. Semua rantai komando kegerakan secepatnya, sesegera mungkin langsung kita share ke para jajaran di bawah kita. Contohnya seperti hari ini, semua yang saya dapat hari ini dari sesi pertama sampai sesi ketiga, ini langsung saya ketik dan langsung saya share ke jajaran pelayanan kami, rekan-rekan pelayanan kami, dan semuanya sangat diberkati.
Dan itu kita sama-sama belajar, saya dan istri saya belajar, dan semua rekan pelayanan juga sama-sama belajar. Kita bertumbuh, berkembang, dan berubah menjadi lebih baik karena kita satu keluarga La Family. Contohnya seperti dari hari Senin sampai hari Minggu kita semuanya ada kegerakan gereja kita. Reka 3 kali sehari itu tidak boleh terputus. Saya langsung share segera mungkin di grup Pelayan Tuhan, Ibu Clara langsung share di grup Komsel, dimanapun kami berdua berada, termasuk di tempat ini, dimanapun, Reka 3 kali sehari. Kemudian pemuritan hari Selasa kemarin juga langsung kita share, dan saya udah mendengarkan sebagian. Tadi malam live streaming Pak Obaja jam 6 sore kita share. Jadi dimanapun kita berada, kita nggak boleh lupa tugas kita, dan yang penting konsistensi. Jadi bukan awalnya saja yang bagus, awalnya yang indah, konsistensi sampai kapan? Sampai selamanya. Kita sama-sama finish strong, finish well. Hari Senin sampai hari Sabtu, puji Tuhan, Pelayan Tuhan kami sudah ada yang jam 5 pagi sudah share mesbah 2 pagi, tanpa terputus dimanapun dia berada, dia di luar negeri, dia di luar kota. Kemudian pemuritan hari Selasa, contohnya, kemudian live streaming Pak Obaja, hari Jumat malam Miracle Night Worship, kemudian semua yang saya dapat. Intinya semua kita belajar, dan saya sangat diberkati oleh Pak kesaksian yang kemarin semua dari Pak Arif, Ibu Arif. Tempat saya selalu minta sharing, minta banyak sekali yang dari Pak Arif, Bu Arif yang saya ambil, dan juga dari semuanya teman-teman yang lain, senior-senior yang lain yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu di sini. Contohnya seperti Pak Ibu Febe yang tanpa henti selalu di grup divisi penggembalaan, dan itu semuanya saya simpan dalam semua HP saya di note, dan itu setiap kali ada Pelayan Tuhan baru pasti akan saya kirim dari hasil-hasil. Contohnya dari yang Ibu Febe, training Pelayan Tuhan di Jakarta dari Ibu Susan, Pak Nemia, itu semua kita simpan dalam file. Jadi untuk Pelayan Tuhan baru, selesai wawancara, lulus wawancara, mulai pelayanan, langsung kita share semuanya, guideline-nya sebagai Pelayan Tuhan keluarga Allah itu apa saja, dari gestur tubuh, penampilan, semuanya. Jadi kita udah punya file-filenya sendiri, dan itu semuanya dapat semua dari A, B, C, D sampai Z semuanya sama rata. Dan untuk yang SPR, yang begitu banyak Pelayan Tuhan, Ibu Clara yang mendata di laptop, jadi kita update terus SPR-nya satu persatu. Ya prinsipnya cuma satu, konsistensi, nggak boleh capek, dan tetap memberikan perhatian. Dan tadi saya sangat diberkati oleh sesi dari Pak Jo yang bagus, yang tadi barusannya atmosfer, itu semuanya betul untuk pelayanan kita untuk masa-masa yang akan datang. Dan saya percaya akan suatu proses. Kami berdua sudah diproses di keluarga Allah 13 tahun, dari Cideng, kemudian mulai melayani di APL sebagai pendamping, sebagai pendamping Pelayan Tuhan, kemudian diberikan tugas membuka ibadah yang pertama jam 8 pagi di APL, dan itu ibadah yang pertama yang paling pagi dan paling sepi. Kemudian pindah ke Soho, ibadah jam 8 pagi 2, jam 8 pagi juga. Kemudian ditugaskan ke PIK. PIK itu gedung baru, dan itu menjadi tantangan. Saya sempat bilang ke Ibu Clara, kalau saya boleh milih, saya lebih milih di Soho. Karena di Soho itu banyak makanan, mall, dan kita sudah nyaman. Kita memang susah untuk keluar dari zona kenyamanan dan adaptasi lagi. Dan betul, pertama kali saya pelayanan di PIK, hanya 1 kali ibadah di gedung yang baru, suasana beda, ada gedung parkir, kita mempunyai strategi yang baru lagi, beda dengan di Soho. Pertama-tama kali kita pelayanan di PIK 1 itu hanya 1 kali ibadah, dan rasanya kita kok terasing sekali. Saya sempat bilang ke Ibu Clara, kok rasanya kita nih dibuang ya? Maaf Pak Jo, sampai saya bilang ke Ibu Clara, rasanya kok kita kayak dibuang ke Nusa Kambangan ini. Kita di Soho begitu rame, kita bisa ketemu dengan tim pelayanan yang lain,
IR-IR yang lain, kemudian itu kan di mall ya, semuanya serba ada, dan di PIK kita sendiri di sana, tapi semuanya kita hanya saya tekankan ke semua pelayan Tuhan pun mengalami yang sama seperti saya, tapi saya nggak mungkin sharing di depan mereka. Iya, saya juga lagi galau nih, nggak mungkin. Jadi seperti saya dan Pak Oba dengan Pak Ibu Clara, apapun ada masalah, kita tetap di depan pelayan Tuhan, sukacita, tetap semangat, antusias yang menyala-nyala, apapun yang kita sedang mengalami masalah. Ya. Dan PIK 1 sekarang luar biasa, sudah 3 kali ibadah, dan ternyata itu semua proses yang bisa kita lalui, kita lebih kuat, dan kita terus belajar, dan hanya satu yang saya minta dari Tuhan selalu, hikmat Tuhan dalam hal apapun juga. Hikmat Tuhan dalam berbicara, bersikap, bertindak, apapun ada masalah yang paling berat, kita nggak langsung action, kita doa dulu, kita minta hikmat Tuhan, dan terus berdiskusi. Jadi apapun keputusan yang saya ambil, selalu saya berdiskusi dengan istri saya, kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dan saling melengkapi. Contohnya eksekusi di saya, penerimaan pelayan Tuhan dari saya melalui wawancara. Jadi Ibu Clara misalkan hanya kasih masukan. Ini contohnya minggu lalu ada pelayan Tuhan baru, ini yang terakhir, Ibu Clara yang kasih ke saya, ini tolong diterima. Oh ini titipan, saya bilang ini KKN ini. Saya belum lihat, udah harus diterima, katanya oke karakternya. Saya bilang nggak bisa, saya harus wawancara dulu. Jadi saya wawancara, pertama kali saya wawancara, syok juga. Ini kok diam aja. Kemudian saya tanya mau pelayan apa? Interpreter. Saya kaget bukan main. Karena saya jelaskan di sini kita 6 SGB. Kita departemen ibadah, bukan pelayanan interpreter. Tapi saya nggak mungkin bilang di depan dia. Saya telepon Ibu Clara, saya kasih tahu ini salah jurusan ini. Masa mau pelayanan interpreter masukin ke departemen ibadah? Ibu Clara bilang, terima saja jadi asyir. Ya udah, akhirnya saya terima jadi asyir sekaligus pelayanan di interpreter bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Karena kita di PIK ada banyak ekspatriat, jadi kita punya pelayanan interpreter dan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Dan itu melalui wawancara dan saya kasih semua guide-nya dan ternyata oke. Jadi dari penampilan luar aja nggak bisa kita untuk menilai. Jadi kita harus menilai lebih mendalam dari wawancara, dari komunikasi, dan kita bisa melihat karakter yang terbaik untuk pelayan Tuhan, dan pelan-pelan DNA keluarga Allah untuk semua pelayan Tuhan. Dan semuanya itu tergantung dari kita semua. Mungkin dari Ibu Clara ada yang ditambahkan? Terima kasih, saya cuma menambahkan sedikit bahwa mungkin teman-teman di sini juga banyak ya, semuanya leader dan mengalami hal yang sama dengan kami. Bahwa pelayan Tuhan kita itu karakternya berbeda-beda. Dan pada saat perekrutan biasanya kita tuh jeli pada saat ibadah memperhatikan jemaat-jemaat yang datang. Jadi mana yang kira-kira rajin, kita mulai deketin PDKT deh. Kadang berbagai cara PDKT-nya. Kadang saya tugasin saya sendiri biasanya atau teman pelayan Tuhan yang lain yang saya lihat cocok kira-kira karakternya dengan jemaat tersebut. Saya minta dia deketin sampai berhasil. Terserah gimana caranya, pokoknya saya mau hasilnya berhasil. Itu satu. Kemudian kedua dari Komsel. Jadi dari anak-anak Komsel, cucu Komsel, KKS-nya kadang merekomendasikan ke kami anak-anak selnya mana yang berpotensi untuk pelayanan dan kadang memang diarahkan untuk pelayanan semuanya. Kemudian yang ketiga adalah dalam memperlakukan teman-teman pelayan Tuhan, kita tuh nggak pernah memperlakukan seperti di kantor. Jadi bukan sebagai atasan dan bawahan, melainkan sesama teman pelayanan. Jadi nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah, karena kami ini hanya membantu mengkoordinasi, karena kita semuanya sama. Dan saya belajar dari Pak Dhani cara berbicara, karena terkadang saya agak lebih frontal. Contoh misalnya ada PL2 yang datangnya terlambat mulu gitu kan, mau briefing terlambat. Nah Pak Dhani ini cara negurnya saya juga kaget kadang. Senyum-senyum, diajak bercanda,
Terus Pak Dhani ngomongnya begini, enak ya sekarang rumahnya udah deket nih sama gereja, dulu kan jauh gitu. Makin deket jadi makin santai dong ke gerejanya. Jadi peltu kita tuh malah ketawa, dia ketawa lapor ke saya, Mamam aku tadi ditegur sama papi loh katanya gitu. Jadi saya belajar sebenarnya bahwa cara menegur itu kadang nggak bisa sama setiap orang. Apalagi terkadang nggak bisa dipungkiri bahwa dari jajaran pelayan Tuhan kita itu terdiri dari berbagai status sosial. Ya ini teman-teman juga pasti tahu. Jadi ada yang kadang melebihi kita gitu ya, yang dibutuhkan maksudnya hikmat buat kita. Karena kadang menghandle orang-orang seperti ini lebih sulit untuk masuknya. Salah sedikit nanti ngambek, salah sedikit kepahitan gitu ya. Jadi saya dengan Pak Dhani itu benar-benar saling dorong dah kalau kayak begitu. Dalam arti ini siapa yang maju, ini siapa yang maju gitu. Jadi cara kita berbicara, cara kita menegur juga kadang bisa diterima, bagaimana supaya bisa diterima oleh mereka. Dan puji Tuhan di PIK itu kan ada juga pelayanan parking ministry istilahnya kita. Jadi karena parkir kita ada 5 lantai, gedung parkir 5 lantai. Ini juga dilakukan sama tim Kobudi sama Pak Chandra ya. Jadi kita tuh ada menempatkan pelayan-pelayan Tuhan di area parkir. Nah kesian juga yang mereka di parkir itu karena kan nggak bisa ikutin ibadah full. Jadi mereka hanya naik masuk pada saat firman Tuhan disampaikan. Tapi di situ saya melihat bagaimana loyalnya hati seorang hamba dari teman-teman. Mereka tidak mengenal status, apapun status mereka, mau rektor, profesor, mau dokter, mau apapun mereka di rolling. Jadi bertugas di parkir, mereka dengan senang hati, dengan sukacita gitu. Itu saya merasa anugerah dari Tuhan ya, puji Tuhan. Mereka semua mau seperti itu dan kita juga turba sih gitu ya. Sama-sama, terutama Pak Dhani ini juga rajin ke WC. Untuk ngecek toilet karena iya banyak juga laporan masukan dari jemaat misalnya ini sayang ya gedungnya bagus tapi WC-nya seperti ini. Nah itu udah pokoknya kita menjaga supaya nggak terjadi hal-hal seperti itu ya. Hanya itu sih, terima kasih. Tunggu dulu. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah saudara. Ya videonya cukup sampai di situ dulu saja saudara. Kalau dilanjutkan banyak tapi intinya saya ingin mengajak saudara melihat bagaimana seseorang itu bisa dari bawah lalu bertumbuh akhirnya lebih lagi dan akhirnya bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya saya ingin ngajak saudara nanti lihat kehidupannya dengan apa tadi yang disaksikan. Tapi saya akan bawa melalui firman Tuhan. Kita baca dulu Keluaran 17 ayat 8 sampai ya mungkin 16. Keluaran 17 ayat 8 mulai. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata pada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ya lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit dan terjadi apabila Musa mengangkat tangannya lebih kuatlah Israel. Tetapi ya apabila ia menurunkan tangannya lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu diletakkan di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan pada Musa, tuliskanlah semua itu dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua.
bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah misbah yang namanya Tuhan panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-menurun. Saudara, ini suatu kisah peperangan waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, di tengah jalan dihadang oleh Amalek. Saudara, Amalek ini adalah satu bangsa yang selalu berusaha menggagalkan. Waktu bangsa Israel akan berjalan menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. Jadi selalu saudara berusaha menghalangi, selalu berusaha bahkan menyergap dari belakang, cari kelemahannya. Jadi menyerang terus-menerus. Yang pasti Amalek ini gambaran yang ingin menjatuhkan, selalu berusaha menggagalkan, selalu berusaha menjatuhkan, saudara. Nah, kita bisa lihat ada formasi yang luar biasa sekali membuat mereka akhirnya menang. Kalau saya boleh katakan, yang pertama ada pembagian tugas yang bagus sekali. Ya, strukturnya pembagian tugas bagus sekali. Musa sebagai leader, Musa sebagai pemimpin yang bertugas memimpin mereka. Ya, saudara tadi ya, yang mengugas mengarahkan mereka harus ini dan itu. Lalu ada Harun dan Nun yang menopang, mendukung Musa sehingga Musa bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu ada lagi Yosua dan tentara-tentara. Tugasnya apa? Sebagai pelaksana. Sebagai pelaksana. Musa yang cari dari Tuhan, punya visi, lalu digerakkan pada semuanya. Saudara, ada Harun dan Hur yang menopang, mendukung supaya terus bisa ngangkat tongkatnya. Sebab kalau tidak nanti ya lemah, ya terlalu letih, mereka kalah. Lalu pelaksana. Ya, jadi ada pembagian tugas yang jelas. Lalu setiap bagian harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sebaik mungkin. Musa harus menjalankan tugasnya dengan sungguh-sungguh, sebaik mungkin. Musa harus menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh, ya cari Tuhan, yang sungguh-sungguh, ya cari petunjuk Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam memimpin, saudara. Sungguh-sungguh memimpin dengan tuntunan dari Tuhan. Itu tugasnya Musa. Yang utama cari Tuhan, saudara, berjalan tuntunan Tuhan. Yang kedua adalah memimpin umat itu, saudara. Itu tugasnya. Saudara lihat kalau sampai Musa tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara, mereka nggak akan menang. Musa dengan pikirannya sendiri nggak akan berhasil. Mungkin akan kalah waktu perang itu. Dan juga kalau Musa hanya cari Tuhan, tapi tidak memimpin dengan sungguh-sungguh, tidak mengarahkan Yosua harus ini dan itu sungguh-sungguh, ya akhirnya nggak ada yang perang, nggak pernah menang. Saudara, Musa harus jalankan ya tugasnya sebaik mungkin. Kalau di gereja seperti saya, Pak Jo misalnya segitu, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh memimpin, sungguh-sungguh membimbing, sungguh-sungguh memuridkan. Seperti itu, saudara. Lalu Harun dan Hur orang-orang yang mendukung, saudara, supaya menjalankan tugas dengan baik. Tadi tangan Musa lemah, toh, lama-lama letih, toh, saudara. Kalau letih turun kalah. Jadi harus ada orang yang mendukung supaya dia bisa duduk tadi, supaya tangannya bisa terus angkat, dicarikan tempat duduk, lalu juga satu nopang kanan, satu nopang kiri. Ada bagian pendukung, saudara, yang selalu mendukung sehingga Musa bisa kerjakan tugasnya dengan baik. Sebab tanpa didukung, tadi dikatakan dia nggak punya kekuatan terus-menerus, dia akan letih. Tapi karena ada pendukung, jadi dia bisa terus memimpin dengan baik, terus memimpin, terus bergerak, terus angkat tongkatnya. Jadi sama dalam gereja, dalam rumah tangga ada yang mendukung. Misalnya tadi Musa seperti suami, harus menjadi suami yang takut akan Tuhan, harus menjadi suami yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, harus menjadi suami yang memimpin rumah tangga. Jangan suami takut istri, tanya istri lah, itu enggak mimpin, saudara. Ya, jadi suami yang sungguh-sungguh, ya cari Tuhan, suami yang mimpin rumah tangga, tapi istri sama, istri yang mendukung supaya suaminya bisa bekerja dengan baik,
mendukung supaya suaminya benar-benar punya waktu untuk cari Tuhan juga. Pokok katanya firman istri penolong, betul enggak? Ada kaitannya juga mendukung jalankan tugas. Yosua dan tentara pelaksana tadi. Kalau Yosua ya diperintahkan ayo cari orang-orang, kumpulkan jadi tentara, bawa mereka melawan gitu saudara. Kalau Yosua tidak kerja, hanya terima instruksi nggih boten kepanggih, ya akhirnya kan nggak pernah menang toh saudara, betul nggak? Musa mau doa seperti apapun, Yosua tidak berangkat, ya nggak mungkin menang. Betul saudara? Musa sudah dorong kasih tahu untuk alang tentara, dia nggak ngumpulkan tentara, yang nggak punya tentara nggak maju, nggak bisa menang. Yang jadi pelaksana harus ngerjakan. Kemarin semua jajaran dari Kadif yang sudah terima, saya dan Pak Jud dapat dari Tuhan, lalu sampai kepada semua instruksi. Lah semua Kadif harus menjalankan tugas dengan baik. Ya, SGL harus jalankan tugas dengan baik. SGD harus jalankan tugas sungguh-sungguh dengan baik seperti yang diarahkan. Maka semua akan jadi, semua akan lancar, saudara. Ya, itu luar biasa, baik untuk gereja maupun untuk rumah tangga maupun untuk kalau saudara kerja. Harus ada pembagian tugas yang baik, ya. Lalu bagian masing-masing harus mengerjakan, ya, sungguh-sungguh dengan baik sehingga semua dikerjakan dengan baik, maka mereka akan menjadi formasi satu kesatuan yang luar biasa. Tadi kalau tadi Esther cerita tim yang solid, kalau tadi gitu betul nggak? Semua kerja, semua berjuang, semua lakukan sesuai dengan keputusan semuanya. Lah itu akan jadi satu hal yang luar biasa sekali di keluarga kita. Kalau anak-anak ya zamannya sekolah, ya sekolah sungguh-sungguh. Saudara, itu tugasnya jadi anak. Jangan malas-malesan. Orang tua sudah membiayai, biayanya kok, betul nggak? Cari aja sulit. Sekolah sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah besar, sudah sukses, berbakti pada orang tua. Jangan orang tua yang dulu sudah dukung sungguh-sungguh malah terbengkalai. Jangan, jalankan tugas semua sebaik mungkin, maka akan mendatangkan kasih karunia, anugerah yang luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Nah, sekarang ke tujuan utama, ya, ada sedikit ya saya contoh jalankan tugas sungguh-sungguh. Kemarin di sana saya kasih contoh saya. Ya, sekarang saya delegasikan Pak Jo yang memimpin gereja ini secara umum, saudara. Tapi saya nggak berhenti, saya tetap saja. Karena gereja terus bertumbuh, Pak Jo ya bisa memimpin semuanya, tapi saya tetap memantau, ya mensupport, saudara, melakukan yang bisa saya lakukan, yang Pak Jo belum bisa saya lakukan. Banyak saudara, salah satunya misalnya UMAS. Kira-kira kalau membangun UMAS, Pak Jo dengan saya baik siapa? Ya baik saya, karena saya sering UMAS, saudara, betul gak? Nah, sebenarnya luar biasa dari Jogja itu, saudara, karena saudara tahu loh, UMAS kita di gereja kita mungkin paling besar di seluruh Indonesia. Menurut saya paling besar, betul. Nggak ada UMAS sebanyak UMASnya kita. Kalau ada pendeta datang, saya tugaskan khotbah di UMAS, kaget. UMAS kok oke banget, banyak sekali. Biasanya UMAS itu paling puluhan orang gitu, saudara. Ini kok seperti itu, saudara. Biasanya 600, 700, KKR bisa 1000. Orang kaget, saudara. Jogja mau mulai, saudara. Kemarin belajar di sini, waktu datang, wah kagum. Lalu mereka mau mulai besok Februari, saudara. Lalu saya gerakkan lagi Februari ya, mulai ya jadikan KKR, ya UMAS di Jogja gitu. Kapasitasnya bukan hanya untuk gereja saja, semua kota, KKS, UMAS, sekota gitu, saudara. Ya di Jogja saya dorongkan buat ya akbar gitu. Lalu di Solo saya sudah mulai beritahu butik, kita membuat apa? Mission trip untuk UMAS loh. UMAS juga ada mission tripnya, saudara. Yang untuk mau ikut mission trip, buat di sana, saudara, melayani di sana sehingga jadi berkat. Ini contoh saja apa? Sungguh-sungguh menjalankan tugasnya. Sehingga kalau gereja ya, setiap departemen maju. Tadi contoh Pak Dhani itu karena dia orang yang ngejak ke sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, menggalang
Ya, pelayan Tuhan cari sungguh-sungguh sehingga pelayannya banyak. Lalu dia jalankan pemuridan sungguh-sungguh. Saudara, impartasi sungguh-sungguh, perjuangkan sungguh-sungguh. Karena sungguh-sungguh baru jadi. Segala sesuatu kalau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh nggak jadi. Ya, sekarang seperti tadi saya katakan, yang ingin saya ngajak saudara belajar lebih fokus adalah mengapa Yosua itu bisa dipilih Musa dan dipilih oleh Tuhan. Dan mengapa setelah dipilih dia bisa sukses dalam tugasnya. Sukses sebagai seorang jenderal perang. Sukses sebagai akhirnya pemimpin bangsa. Dia bisa sukses. Ya, jadi saya ajak saudara mikir, mengapa dari sekian jutaan orang Israel Yosua yang dipilih untuk jadi pemimpin? Ya, jadi pertama pemimpin perang. Kedua, pemimpin bangsa. Dan kenapa? Waktu jalan kepemimpinan dia berhasil. Di perang dia menang. Waktu memimpin bangsanya dapat Kanaan. Sungguh-sungguh berhasil mendapat Kanaan. Ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama, saudara dengar, Yosua punya ketaatan yang sejati. Ketaatan yang luar biasa. Saya bacakan tadi lagi ya saudara ya. Keluaran 17 sekarang ayat 9 dan 8 saja. Musa berkata pada Yosua. Berkata apa? Pilihlah orang-orang bagi kita. Ya, lalu berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di bukit itu dan menggantungkan di tanganku. Saudara, ada perintah dari Musa apa? Apa? Pilihlah orang-orang untuk jadikan tentara. Ya, perintahnya apa? Coba. Pilih orang, cari. Artinya cari. Misalnya kalau pelayan Tuhan gitu ya. Ayo cari. Orang yang melayani sebaik mungkin di setiap ibadah. Cari. Diperintah, ayo galang tentara gitu. Ayo kumpulkan tentara yang disiapkan. Dia jalankan. Dia jalankan. Dia taat saja. Lalu setelah itu ajak mereka maju berperang. Dia jalankan. Intinya dia seorang yang punya ketaatan luar biasa. Ayat 10 saudara perhatikan. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa padanya. Ya, dan berperang melawan orang. Dengar ya, dia jalan bukan jalan menurut pikiran sendiri. Dia taati seperti yang dikatakan Musa. Seperti yang diperintahkan Musa. Bukan pikirannya, bukan banyak alasan. Dia nggak pakai alasan, dia langsung langkah saja, bahkan menjalankannya tepat seperti yang diperintahkan padanya, saudara. Ya, tapi Harun dan Hur naik ke atas bukit. Diulang lagi, Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya. Sengaja diulang. Artinya Alkitab ingin ngajak kita tahu, dia itu orang yang sangat taat loh. Waktu diperintahkan nggak banyak alasan. Waktu diperintahkan jalan, siap jalan. Dan siap jalannya bukan asal-asalan, bukan menurut seleranya, bukan menurut pendapatnya sendiri. Jalankan sesuai dengan perintah yang diberikan. Seperti yang diberikan oleh Musa, dia jalankan sama. Kalau saya boleh katakan sekali lagi, dia itu saudara punya ketaatan sejati. Kalau saudara jadi pemimpin, suka enggak? Dengan orang kalau diberi perintah jalankan tepat yang saudara inginkan. Suka enggak? Suka enggak? Suka toh? Betul enggak? Anak kalau saudara punya anak, diajar ini. Oh, taat, jalankan seperti yang diarahkan. Suka. Kalau saudara punya modal, kasihkan dia. Betul? Karena orang ini bisa dipercaya. Kalau saudara jadi pemimpin, saudara sedang bimbing anggota saudara, yang orang jenis ini pasti saudara senang. Betul? Pasti saudara akhirnya nanti saudara pilih dia untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Bisa dipercaya. Dikasih tugas, tidak banyak mengeluh. Dikasih tugas, jalan. Dikasih tugas, taat. Dan lakukan tepat. Itu awal. Saya ajak saudara coba buka hati jujur. Setiap kali ada tugas, ada perintah, saudara lakukan atau tidak. Kedua, lakukannya seperti yang diperintahkan atau beda. Yosua seperti itu.
Yosua itu taat kepada perintah dan taat dengan semua cara atau apapun taati. Saudara jalankan sesuai dengan SOP gereja atau tidak? Betul? Kalau saudara di perusahaan, saudara yang kerja di perusahaan, saudara ada perintah, lakukan atau tidak, lakukan sesuai dengan aturan perusahaan atau tidak. Kalau saudara murid di sekolahan, ada tugas, lakukan atau tidak, lakukan sesuai dengan perintahnya atau tidak. Hari ini belajarlah seperti Yosua. Semua pemimpin kalau tahu ada seperti ini anak buahnya, pastilah dipilih. Dan kalau dipilih, pasti bisa menjalankan bagus. Karena seperti yang diarahkan, dijalankan. Dan saudara tahu akhirnya tabur tuai juga. Selain dia sukses, dia mengalami tabur tuai. Apa yang dia lakukan itu jadi teladan. Apa yang dia lakukan ketaatannya jadi teladan. Saya bacakan ya Yosua 1. Ini setelah Yosua diangkat jadi pemimpin. Ayat 16-18. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, ini bangsa Israel, generasi Yosua ya. Ini bukan generasi Musa yang dulu. Ya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan. Loh, sekarang anak buahnya Yosua bilang dengan Yosua, segala yang kau perintah kepada kami aku lakukan. Dan kemanapun kau suruh, kami akan pergi. Gak nyimpang. Disuruh apa? Ya. Nah, sesuai dengan perintahnya dilakukan. Sama seperti kami mendengar perintah Musa, demikian kami akan mendengarkan perintahmu. Mereka itu tahu loh, zamannya Musa, nenek moyang mereka itu gak taat dengan Musa, hancur. Betul gak? Maka beda generasi Musa. Sejak mereka sudah lihat teladan dari Yosua. Yosua sukses, yang lain hancur. Lalu mereka sudah berusaha taat dengan Musa. Sekarang Musa ganti Yosua, mereka juga komitmen tetap punya roh ketaatan seperti ini. Apa yang diperintahkan, lakukan. Kemana suruh pergi, kami lakukan. Seperti taat pada Musa. Hanya kuat aja, ya Tuhan Allahmu menyertai engkau. Ayat 18 saja. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan, yang padanya ia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan. Kelihatannya keras ya saudara, tapi saudara dengar, mereka itu sudah tahu loh. Dulu generasi Musa itu termasuk orang-orang sebelumnya mereka itu enggak taat dan binasa, gagal, enggak dapat tanah Kanaan, malah mati padang gurun. Mereka komitmen taat itu mutlak. Gara-gara dulu nenek moyang kita enggak taat, enggak dapat janji Tuhan, binasa. Sekarang Tuhan sudah nyuruh maju sekarang. Tuhan mau berikan Kanaan, maka sekarang harus taat, harus taat, harus taat. Enggak boleh ada yang enggak taat. Itu luar biasa. Dan akibatnya, saudara, sungguh-sungguh mereka dapatkan tanah perjanjian. Kenapa? Ketaatan. Sejak saudara, jadilah orang yang bisa taat dengan orang tua, dengan pemimpin, dengan guru, pemimpin perusahaan, saudara, di gereja, dengan pemimpin semua sampai gembala sidang. Saya percaya itu awal pertama. Saudara akan dipilih. Awal pertama, saudara akan berhasil. Awal pertama, saudara jadi teladan anak buahmu. Jajaranmu lihat contoh yang baik. Kalau saudara enggak taat, jajaranmu kelak enggak taat juga. Karena dapat contoh teladan yang tidak baik. Kalau engkau taat, kasih contoh yang bagus. Mereka lihat hasilnya, orang akan taat. Saudara bisa jadi anak yang baik, besok gampang jadi orang tua yang baik. Tabur tuai, anakmu juga akan taat. Karena anakmu lihat perbuatanmu. Amin. Ketaatan itu luar biasa. Kedua, berani menerima tanggung jawab besar. Berani menerima tanggung jawab besar. Tadi saya katakan ya saudara, ayat yang tadi ya. Musa berkata, Yosua, sekarang kumpulkan tentara, bawa mereka maju berperang. Kau jadi pemimpinnya. Ya, pimpin mereka maju menghadapi. Saudara dengar ya, itu bagi Yosua
Itu sesuatu yang besar. Saudara tahu enggak? Sejak keluar dari perbudakan Mesir, mereka diperbudak berapa tahun? 430 tahun, betul enggak? Itu berarti dari kakek neneknya mereka sudah budak semua. Dikandung sebagai budak, dilahirkan sebagai budak, hidup sampai puluhan tahun. Itu waktu umur 40 lebih ya saudara. Belum pernah lihat perang. Mereka hanya budak. Kerjanya ada kerja paksa saja. Belum pernah dilatih perang. Dengar ya. Belum pernah dilatih perang. Belum pernah belajar tentang perang. Belum pernah mengalami peperangan. Belum pernah lihat perang. Sekarang disuruh, ayo jadi pemimpin. Ayo, berani enggak? Benar. Belum pernah ngerti, belum pernah punya pengalaman. Disuruh, ayo kumpulkan semua. Engkau pimpin mereka, gerakkan mereka. Engkau maju jadi pemimpin pasukan. Berani apa enggak? Mudah atau tidak? Itu tanggung jawab besar. Betul? Sekarang, ayo jadi KKS, Manira. Hei, jadi KKS orang wani kok mau dipakai perkara besar. Malaikat dia tertawa. Duh, betul nggak? Kenapa dia dipilih? Ya memang dia orang yang tahu ini berani dan tanggung jawab. Betul nggak? Ayo. Punya hati yang berani terima tanggung jawab yang besar. Baru bisa diangkat. Baru bisa diangkat. Kalau hatinya kecil nggak bisa dipakai besar. Hanya kecil itu ya apa-apa takut. Pikirannya kecil, mikirnya yang kecil aja. Ngomongnya kecil. Bisa cukup pengen baik. Loh, betul lah. Ini contoh loh. Kenapa nggak diangkat? Lah memang nggak berani kok. Disuruh pun nggak berani. Belajarlah. Kalau saudara melayani. Ya, tadi dikasih tugas apapun dilakukan. Diangkat berani. Jadi KKS berani. Setiap orang bisa jadi KKS itu di Bogota gitu. Diangkat ayo jadi SGB berani enggak? Aku di belakang layar saja. Ada orang kadang-kadang gitu saudara. Sudah aku di belakang layar saja. Enggak pernah dipakai besar. Betul? Saya juga gitu toh saudara. Jadi KKS, jadi ketua Komsel. Dulu mimpin doa aja belum berani kok Tuhan. Berani. Aku yang akan nolong kau. Aku yang mengajari kau. Betul gak? Kalau saya tetap gak berani batal dari KKS. Jadi gembala sidang. Wah, ijazah SD kok jadi gembala sidang. Kalau saya gak berani batal sampai sekarang gak ada pendeta baca gak ada. Betul? Ayo, berani terima tanggung jawab yang besar. Tadi Yosua melakukan seperti yang diperintahkan, seperti yang dikatakan. Yosua itu waktu diangkat jadi pemimpin perang. Ya, lalu akhirnya dia setelah Musa selesai. Dia dipilih, diangkat jadi pemimpin bangsa. Naik terus. Dia sudah berani jadi jenderal perang. Sekarang jadi raja atau ya zaman dulu belum ada raja, itu zaman hakim. Pokok pemimpin bangsa. Tergantung berani enggak? Tuhan berkata, Musa sudah mati Yosua. Tapi sekarang bagianmu justru ini waktunya engkau bangkit. Aku angkat engkau jadi pemimpin bangsa. Bawa bangsa ini maju berperang. Masuk tanah perjanjian. Dapatkan tanah Kanaan yang sudah aku janjikan. Tuh, Yosua bisa pikir, Musa saja belum berhasil loh. Pemimpinku, bosku aja belum berhasil kok aku. Mana bisa? Betul nggak? Tapi kalau dia nggak berani, nggak pernah dia dipakai Tuhan jadi pemimpin besar. Perlu hati yang besar. Tanggung jawab besar. Saudara nanti bisa dipakai untuk hal yang besar. Saudara, lalu setia sampai akhir. Kalau saudara lihat Yosua itu orang yang setia.
setia, setia, setia. Musa dimanapun dia ikut, setia, setia, setia. Bahkan dia setia ngikuti Musa sampai akhir hidupnya. Akhirnya kalau saudara baca, dia setia waktu jadi pemimpin sampai masa tuanya. Kalau ayatnya ada boleh dikeluarkan aja karena waktunya. Ya dia kumpulkan bangsanya. Ayo setialah pada Tuhan. Hanya beribadah pada Tuhan. Ayo dia kata. Engkau lihat Tuhan sudah mimpin kita luar biasa. Kalau sampai ada kalian yang gak mau. Aku tetap berjanji. Aku dan seluruh keluargaku akan tetap setia kepada Tuhan. Dia deklarasikan. Dia umumkan. Sampai masa tuanya. Itu waktu. Sudah masa tuanya. Dia tetap deklarasikan. Setia. 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 Hanya orang setia bisa menyelesaikan tugas sampai akhir. Kalau enggak setia, dikit-dikit sudah bosan, dikit-dikit sudah menyerah, dikit-dikit pindah, enggak pernah terangkat. Tadi cerita Esther di sini berapa tahun tadi ya? Coba dikeluarkan fotonya Esther ya. Dulu waktu pertama kali bergabung di sini ya. Mana Esther ini? Coba dikeluarkan. Tadi saya minta fotonya. Ini sama saudara. Ini Esther tahun. Masih kecil nyanyi gitu saudara. Maka sampai sekarang dipakai Tuhan. Nyanyi mimpin pujian. Setia. Orang lain ada yang pindah-pindah dia tetap. Orang lain mau menghasut apa? Tetap saja. Setia. Dibawa makin naik. Makin naik. Dari, itu dulu masih sekolah minggu saudara. Semua itu sekolah minggu. Pak Jo dulu juga mulai sekolah minggu. Bu Nita dulu sekolah minggu. Semua dulu sekolah minggu. Orang setia itu ya ngantuk terus. Tuhan setia. Bila kita juga setia. Kalau Yesus tidak setia sampai di akhir di kayu salib. Gak ada pengampunan, gak ada keselamatan. Betul? Gak jadi. Hanya yang setia akan mentuntaskan. Finish strong. Akan sampai akhir. Akhirnya tetap hebat. Setia. Ayo. Setia dengan keluarga. Amin. Setia. Ya, dalam studi atau dalam tempat kerja. Setia. Setia dalam pelayanan. Ada yang mau mundur apa enggak? Salah enggak ngomong loh ini. Setia. Orang yang setia akan lihat kemuliaan. Saudara lihat ya. Ini Elisa itu juga setia sampai akhir. Ya, dia ikut Elisa waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Terus lama sudah. Sampai Elia mau dia ikut Elia, Elisa ikut Elia. Sampai akhir Elia mau diangkat ke surga. Saudara, diajak ke Gilgal. Tuhan bilang, "Oh, diangkat di Gilgal." Tapi sampai Gilgal Tuhan berkata, "Enggak jadi, pindah di Betel." Lalu Elia ngomong dengan Elisa, "Sudah, enggak usah ikut lagi, enggak apa-apa. Tuhan karena pindah enggak jadi di sini. Engkau sudah ikut, jadi enggak ikut apa?" Dia ngomong apa? "Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap akan setia ikut." Akhirnya dia ikut. Ya, sampai di Betel, Tuhan ngomong, enggak jadi Betel, pindah. Ya, Yeriko. Elia sekali lagi lo ngomong, "Kamu sudah ikut pindah dua kali, sekarang enggak usah ikut, enggak apa-apa. Kasih kebebasan." Dia ngomong apa? Tetap sama. Demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap harus setia, ikuti kau terus. Betul? Sampai Yeriko, Tuhan ngomong pindah lagi. Ini Tuhan itu uji, bawa pindah-pindah. Kemana? Seberang Yordan. Elia ngomong lagi loh, "Sudah, kamu sudah ikut terus kok. Sudah, enggak ikut enggak apa-apa. Pulang aja enggak apa." Dia tetap mau apa lagi? Demi hidupmu, demi Tuhan, demi hidupmu, aku tetap mau ikut sampai akhir. Elia itu terharu kesetiaan. Ngomong, "Kamu minta apa sebelum aku naik ke surga?" Dia minta pengurapan double. Lalu Elia ngajari, "Kalau kamu bisa lihat aku saat terangkat." Artinya apa? Setia. Jadi kau tidak tinggal, kau terus
Sampai sungguh-sungguh aku diangkat, engkau masih setia. Engkau masih bisa melihat. Engkau dapat pengurapan double porsi. Karena dia setia sampai akhir. Dia dapat pengurapan double porsi. Alkitab berkata sifat yang diinginkan seseorang adalah kesetiaan. Enggak setia itu enggak pernah selesai. Enggak setia kadang-kadang malah mengkhianati. Lebih rusaknya lebih parah. Tuhan cari orang setia. Tuhan cari setia. Sehingga di atas kayu salib sampai selesai, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadilah setia. Maka saya pilih nama Obaja Tanto. Nah, bukan hanya setia, sangat setia ya, setiawan. Semua saya lihat, Pak Dhani bukan itu juga sama, setia. Kasih tanggung jawab juga sama. Tadi loh saudara, dipindah tempat yang baru tadi. Gereja kita Jakarta pindah tempat baru, dia dipindah. Ya nurut itu. Enggak banyak ngomel toh, betul enggak? Sekalipun dalam hati merasa, kita ini seperti dibuang di Nusa Kambangan gitu katanya. Karena tempat baru ibadahnya 1 kali, padahal yang di lama ibadahnya 5 kali. Temannya banyak, kumpul banyak, seneng. Di Soho itu tempatnya makanan banyak karena di mall. Ini bukan di mall. Tapi sekali lagi tetap taat, mau terima tanggung jawab besar, setia. Amin saudara. Lalu yang keempat, berani mengatakan kebenaran. Nah ini penting saudara. Berani mengatakan kebenaran saudara. Saya cerita saja ya karena waktunya ya. Jadi waktu Musa ngirim 12 pengintai, ya pulang 10 pengintai beri laporan. Laporannya apa? Musa, ya memang yang dijanjikan Tuhan luar biasa. Tapi penduduknya raksasa. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk. Jadi kita tidak bisa. Kita nekat masuk, diinjak mati. Dengar ya. Nggak mungkin bisa masuk. Nekat masuk ya diinjak mati. Jadi Musa ini mencelakakan kita. Dia bawa kita sampai di sini. Nggak mungkin bisa masuk. Kita akan mati di padang gurun. Jadi jangan ikuti Musa. Ayo cari pemimpin baru. Pulang ke Mesir. Balik ke Mesir. Saudara baca di sini. 10 orang ngomong gitu. Sampai bangsa itu nangis, sedih macam-macam. Ya, marah dengan Musa, marah dengan Harun. Betul? Lalu Yosua dan Kaleb ngomong apa? Jangan memberontak. Apa yang dikatakan Musa itu betul. Tuhan yang sudah berjanji, Tuhan pasti tepati janji. Kita pasti masuk. Kita nggak akan mati kalau kita mau taat, asal kita jangan memberontak pada Tuhan. Kita taati Tuhan pasti masuk. Kita pasti dapat tanah perjanjian. Kita pasti kalahkan raksasa. Yang menyertai kita lebih hebat dari raksasa. Ahlinya kalahkan raksasa. Saudara dengar ya. Yang benar ngomongannya Yosua, Kaleb atau 10 pengintai? Tapi tidak mudah ya saudara. Waktu 10 orang itu mayoritas saudara. Dengar dulu ya. Ngomong ini nggak benar Musa. Ini kita nggak bisa masuk. Kita itu sudah pasti mati kalau terus tarak mati. Jadi nyalakan Musa. Dengar. Yosua tidak diem. Ya sudah, semua orang ngomong gini. Nanti aku ngomong gini dikira penjilat. Nanti aku ngomong gini dikira ini macam-macam. Tidak. Dia berani berkata yang benar. Kalian ngomong salah. Musa sudah dipakai Tuhan mimpin sampai di sini. Janji Tuhan pasti digenapi. Kita pasti bisa masuk. Yang menyertai kita lebih besar daripada raksasa. Bisa. Dia berani melawan arus yang tidak benar. Dia berani membela kebenaran. Dia berani mengatakan yang benar. Ada banyak orang ketut melu-melu. Ada orang yang mitah nyerang-nyerang gereja ikut-ikut. Ya memang orang bener kita ikut. Memang macam-macam itu. Ada malah bumboni sisan. Ada tak saudara? Ayo biarpun jemaat tuh. Betul gak? Ada lagi no comment. Orang ngerti ya.
tidak berani membela kebenaran. Sebab berita luar kalau memfitnah yang tidak benar, kita diam, yang tidak benar itu dianggap benar. Media sekarang gitu dah. Kalau enggak ada yang jelaskan yang benar. Kalau sampai Yosua diam, semua mati. Termasuk Yosua, sudah enggak ada apa-apa. Dia orang yang berani berkata kebenaran, membela yang benar. Saat Musa, Harun diserang dengan fitnah yang enggak benar, berani tampil. Betul? 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 Kalau ada orang jelek-jelekan gereja kita gimana saudara? Diam? No comment? Apa ikut-ikut? Apa saudara berani jelaskan? Enggak, gereja kita enggak gitu. Aku ikut di sana sungguh-sungguh. Nyatanya gini. Apa saudara berani menjelaskan? Kalau saudara enggak berani jelaskan, saudara enggak bisa dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkata, keluarga Allah jadi tiang kebenaran firman. Saya tambah satu lagi ya. Elisa tadi waktu ikut sampai di Betel, dengar ya, sampai di Betel. 50 nabi ngomong, oh kamu itu keliru, ikut Elia ngapain, ikut Elia. Kamu nanti lah ditinggal Elia. Nanti kalau kamu kecewa nggak dapat apa-apa ikut Elia. Ngomong gitu, 50 nabi. Betul toh? Omongannya benar enggak? Omongan 50 nabi benar enggak? Percuma kamu ikut Elia, nanti kau ditinggal, enggak dapat apa-apa. Benar apa enggak? Ya, perlu mikir kelihatan saudara. Saya tanya lagi ya, omongannya 50 nabi ini benar atau tidak? Cik urung mudeng tuh saudara. Orang salah benar, 100% enggak benar. Dengar ya. Jadi 50 nabi ngomong, percuma kamu ngomong dengan Elisa. Percuma kamu ikut Elia. Percuma, tidak ada gunanya. Nanti kau ditinggal, nanti kau tidak dapat apa-apa. Nyatanya dapat apa enggak? Nyatanya dapat apa enggak? Berarti ngomongnya 50 nabi kan enggak benar. Betul enggak? Elisa enggak kompromi. Oh gitu ya. Percuma ya. Enggak. Elisa berkata, diam. Aku sudah tahu langkahku benar. 50 nabi loh saudara. Satu nabi saja. Wah ini suara Tuhan. Gitu katanya gitu. Ini 50 nabi loh. Enggak benar tetap di dalam. Enggak. Keliru. Aku ikut Elia. Setia. Ini sudah benar. Aku akan dapat sesuatu. Dari kesetiaanku. Lalu sampai Yeriko. Ketemu lagi 50 nabi lagi. Jadi jumlahnya 100 nabi. Ngomong yang sama. Percuma. Kau tidak dapat apa-apa. Ikuti keliru. Dia tetap kata, diam. Aku sudah tahu, langkahku benar. Itu orang yang terus berjalan, nggak mau dibelok-belokkan. Berani mengucapkan kebenaran. Orang yang pelin-pelan ikut-ikut angin, nggak berani tegas, nggak bisa dipakai, nggak bisa jadi pemimpin. Nah, betul. Kalau jadi pemimpin si A ngomong gini BBI. Si B ngomong gini BBI, bingung nggak bisa macam-macam. Harus langkah yang benar. Cerita sedikit ya saudara. Saudara tanya semua orang, khususnya yang sudah dengan saya. Pak Ubadza itu orangnya sabar atau galak? Ya, saudara karena jemaat ya umumnya sabar. Tapi saudara tanya SGG yang ikut saya lama, termasuk para pemimpin. Kalau sudah tentang kebenaran, dengar dulu ya. Saya sabar, selalu sabar. Berusaha. Orang banyak mau berjauh, tidak marah, sabar. Tapi kalau soal kebenaran, saya tidak kompromi. Kalau soal kebenaran, saya nggak pernah kompromi. Tanya semua. SGG, kalau saudara kenal, kalau Pak Ubedza sudah ambil keputusan dan itu kebenaran, saya nggak kompromi. Sebab kalau orang yang kompromi nggak bisa jadikan pemimpin yang kuat. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang ngomong nggak benar, saudara gimana? Diam? Ikut-ikut? Atau saudara ngomong kebenaran? Baru Tuhan manduk-manduk. Loh, betul kok saudara? Harus seperti itu saudara. Sebab kalau nggak ada contoh, nggak ada teladan,
Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Ini piye ya jam wis entek. Pendek-pendek saja saudara ya. Rela berkorban. Kalau saudara lihat Yosua itu rela korban macam-macam. Salah satu masa muda. Sejak dia umur 40 itu. Karena dunia budak ya. Sejak dia itu loh, mulai bangsa Israel keluar dari perbudakan. Dia selalu siap jadi hambanya Musa. Tinggalkan ikut semuanya kesukaan orang muda. Dia siap korbankan. Kalau orang muda, oh masih muda kok ya, gini macam-macam. Enggak, dia tetap. Itu gampangnya berani korbankan. Yang dianggap orang masa muda, harus nikmati, harus ini, harus enggak. Dia fokus kepada panggilan ilahi dan kepada semuanya. Rela berkorban. Yang paling top contoh ini adalah Abraham. Yang luar biasa. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Kadang-kadang kita itu dicobai saja, diuji. Ia berfirman padanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan kau kasih, yaitu Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkan di sana ya sebagai korban bakaran. Anaknya yang tunggal artinya itu satu-satunya yang dimiliki. Persembahkan satu-satunya dimiliki, tambah lagi jadi korban bakaran. Wah, jadi korban bakaran itu kalau jadi pemimpin besar. Lah itu mungkin orang malah senang, oh enggak apa-apa anakku tak serahkan Tuhan jadi pemimpin besar. Ini jadi korban bakaran. Pada salah satu gunung yang kuat. Nah, ayat 3 saudara lihat. Esok harinya Abraham bermalas-malasan untuk bangun. Karena malas untuk serahkan. Apa? Pagi-pagi. Bangun Abraham. Ia masang pelana keledainya. Memanggil 2 bujangnya serta Ishak anaknya. Dan ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Siapkan untuk korban bakaran. Lalu berangkatlah ia. Dan pergi ke tempat dikatakan Allah padanya. Itu bagi saya ya, itu ujian yang terbesar. Betul? Kenapa? Itu lihat hatinya Bapak. Karena begitu besar kasih Allah pada dunia. Dikaruniakan anaknya yang tunggal. Sama, jadi korban. Di atas kayu salib. Itu gambaran hatinya Bapak. Itu ujian yang terbesar. Tapi setelah itu, Abraham selesai. Diangkat jadi bapak orang percaya. Teladan orang percaya. Contoh orang percaya. Itu sampai seperti itu. Tadi saya cerita Pak Dhani itu berani korban banyak. Ya, sampai ditinggalkan pekerjaan dan macam. Dia bahkan untuk dia juga ikut berkorban banyak. Mendukung persembahan juga banyak sekali. Kemarin Pak David sama Bu Evi juga bersaksi. Pertama menjuangkan Surabaya. Dulu dia diutus untuk sana. Itu setiap minggu 2 kali. Solo Surabaya dulu belum ada tol. Itu 6-7 jam. Kalau nggak salah Kamis itu 6-7 jam berangkat. Mimpin komsel tok loh saudara. Mimpin komsel saja loh. Pulang lagi 6-7 jam. Lalu minggu berangkat lagi. Ibadah 1 kali, berangkat 6-7 jam, pulang lagi. Itu bayar harga. Tapi setelah itu naik. Pak David sana, Bu Evi malah ditambah juga bawain Semarang. Termasuk PAC-nya Solo. Itu nggak bisa dicuri. Saudara lihat di mana lah. KKS atau siapapun saudara pekerja usaha pelayanan yang berani korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, banyak pasti jauh lebih maju. Pasti. Ya.
Saudara, saya kalau tidak usah cerita, sejak awal saudara lihat perjalanan gereja kita juga sama. Tanpa pengorbanan nggak ada apa-apa. Bangun hubungan, ini beda lagi ya. Saudara belajar bangun hubungan. Hubungan itu salah satu kunci sukses yang penting. Kalau Yosua, saudara dengar Yosua itu selalu membangun hubungan yang dekat dengan Musa. Selalu mendekat dengan Musa. Yosua juga orang yang selalu berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu dia mendampingi Musa di Bait Allah, di tempat ya ruang maha suci. Musa ini pulang, Yosua tidak mau pulang, tetap mendekat pada Tuhan. Dia punya hubungan yang dekat dengan Musa, maka dia dipilih oleh Musa. Ini aja paling cocok, betul nggak? Karena ada hubungan. Juga dia diangkat bukan oleh Musa saja loh. Dia diangkat oleh Musa dan oleh Tuhan sendiri. Tuhan yang milih Yosua juga. Musa milih Yosua. Tuhan juga. Saya pernah berkata Adibuye. Waktu gerejanya mau membangun. Gak ada yang mendukung. Ditantang siapa berani habisan. Dia berani habis-habisan. Sehingga pembangunan terjadi. Setelah itu Tuhan berkata seperti ini. Berkata pada Musa, kalau Tuhan, Musa angkat Yosua, kalau ini enggak. Pada pendetanya, kamu setelah meninggal, gantinya Adibuye. Dia berani kok. Dia hubungannya juga dekat, berani berkorban, luar biasa. Berusaha saudara. Kalau saudara kerja, jangan musuhan dengan pemimpinmu, sulit majunya. Loh betul kok? Betul nggak? Jangan. Dengan orang tuamu, hubungannya yang baik. Kalau tidak baik, sulit kowe njaluk warisan itu sulit. Loh, bener kok, saudara ayo. Bener enggak? Khususnya dengan Tuhan, hubungan yang baik. Tapi juga dengan bawahan. Yosua itu dengan bawahannya juga baik. Maka bawahannya tadi dukung, support. Seperti yang kau suruh, support. Dia berusaha baik dengan atas, dia berusaha baik dengan bawah. Dia berusaha baik dengan Tuhan, dia berusaha baik dengan pimpinan yang di bawah. Itu luar biasa. Saya nggak punya waktu. Yang terakhir, penuh Roh Kudus. Kalau sudah baca, Yosua itu penuh dengan Roh Kudus. Bilangan 27 ayat 18. Lalu berfirman Tuhan pada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang apa? Penuh Roh Kudus. Dan letakkan tanganmu atasnya. Semua gereja kita ini tanpa Roh Kudus, nol. Saya tanpa Roh Kudus, nol. Musa tanpa Roh Kudus, nol. Yosua tanpa Roh Kudus, nol. Mau taatlah, mau setialah, mau berkorban banyaklah, mau semuanya. Tapi tanpa Roh Allah berkarya, nggak bisa, gagal. Maka kalau saya ngomong terus ya saudara ya, pengurapan ambil tindakan profetik itu bukan itu. Saudara harus konsisten. Betul, setiap hari Alkitab harus terima pengurapan yang baru. Harus ada perjumpaan yang baru, sampai ada hikmat baru. Dalam tuntunan Roh Kudus, gereja kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Baru dapat hikmatnya, baru dapat petunjuknya, baru dapat penyertaannya, baru dapat pertolongan, baru dapat karya Roh Kudus. Boleh ada tantangan, tapi tetap nanti lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan terjadi. Boleh ya Holy Land ada tantangan, tapi nanti lihat Tuhan turut campur, Tuhan yang tolong, Tuhan yang bela, Tuhan jadikan berkat luar biasa. Penuh Roh Kudus.